Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dalam situasi kondisi yang masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, walaupun kita harus beribadah secara online, tapi biarlah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, karena inilah yang terpenting bagi kita, bahwa apapun situasinya, kalau kita tetap merasakan kehadiran Tuhan, maka kita akan tetap mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum ibadah live streaming ini kita akan mulai terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah hadirat Tuhan untuk kita rasakan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu lewat online. Biarlah Tuhan, kami semua yang baik kami yang di sini maupun yang di rumah, benar-benar kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam situasi kondisi yang terjadi saat ini. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai awal sampai di akhir. Biarlah melalui Roh Kudus Engkau akan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita akan persiapkan diri, kita akan buka hati kita selebar-lebarnya, biarlah firman Tuhan bekerja, akan membentuk kehidupan kita semakin disempurnakan oleh Tuhan dan semakin kita mengasihi Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus, firman ini akan memperoleh satu kekuatan Tuhan bagi kami semua yang mendengar, sehingga kami memperoleh pengertian yang benar, dan firman-Mu akan menguatkan kami di dalam kami menjalani sisa-sisa hidup kami, agar melalui firman-Mu Tuhan, Engkau akan tuntun langkah kami menuju pada kebenaran yang sesungguhnya. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan sungguh-sungguh melalui kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa, semuanya kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita nanti akan memeriksa firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, supaya kita mendapatkan satu pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan perlindungan sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan ibadah yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Lebih dari itu Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah melindungi kami, menyertai kami dari hari ke hari hingga saat pagi hari ini. Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, berilah hati kami terbuka untuk menerima, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kami sekalian sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kekurangan kami menyerahkan diri kami untuk mendapatkan teguran, penyucian dari firman Tuhan. Segala kepujian bagi Dikau, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita kembali akan memeriksa firman Tuhan untuk mendapatkan satu pemahaman, pengertian akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa segala yang diilhamkan Allah itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, di dalam 2 Timotius 16 kita membaca 2 Timotius ayat 3, pasal 3 ayat 16, 2 Timotius pasal 3 ayat 16, demikian kata firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pemeriksaan lebih lanjut, kita perhatikan pentingnya firman Tuhan untuk kehidupan kita. Demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini memang tulisan ini ditujukan untuk Timotius, ditulis oleh Rasul Paulus. Dan tentu bagi kita semua penting untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam tulisannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah segenap tulisan yang ada di dalam kitab suci. Kitab yang kita percaya kebenarannya. Nah, di sana kita mendapatkan
pengajaran, kita mendapatkan teguran dari kesalahan-kesalahan kita untuk kita memperoleh keubahan perilaku hidup kita. Dan juga untuk mendidik kita melakukan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu lalu kita sudah juga mendengar firman Tuhan ya, tentang pertolongan Tuhan minggu lalu. Itu semua menjadi perenungan dan terus berlanjut di dalam ibadah kita secara berkelanjutan. Sebab kalau tidak demikian, yang lama dilupakan, kita mendengar yang baru nanti dilupakan kembali, maka kita tidak akan memperoleh satu pertumbuhan rohani, tidak memperoleh pertumbuhan iman yang memberikan kekuatan di dalam kita mengikuti dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan kembali mengingat bahwa satu hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam firman Tuhan, itulah bagaimana kita menghargai firman Tuhan. Ya, berita yang diberitakan oleh para nabi, oleh para rasul. Nah, saya akan kembali menyegarkan ingatan kita kembali pada 2 minggu yang lalu yang saya pernah sampaikan, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 kita membaca ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Karena ini satu hal yang sangat penting dan harus ada di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu ketaatan untuk siap melakukan satu perintah yang akan mengubah kehidupan kita. Dan ini kata-kata bukan kata-kata sembarang orang, tapi ini kata-kata dari nabi yang ada di Israel, Nabi Elisa. Demikian firman Tuhan, ayat 13 dan 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, ini suatu keubahan dari ketaatan untuk melakukan perintah seorang nabi. Karena memang Naaman ini membutuhkan satu kesembuhan. Ya, apa yang dialami ini lebih dari apa yang diharapkan. Naaman hanya menginginkan sembuh dari sakit kustanya. Tapi satu kenyataan perubahan yang sangat luar biasa. Bahwa kulitnya menjadi seperti kulit anak-anak. Itu lebih dari kesembuhan biasa. Tapi itu adalah satu pembaharuan. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa Naaman ini bukan orang Israel. Bukan orang Yahudi. Orang asing. Orang kafir dapat dikatakan demikian oleh orang-orang Yahudi. Tetapi saya perhatikan apa yang dikatakan nabi yang ada di Israel, Nabi Elisa, ini berkuasa
untuk membuat keubahan yang terjadi di dalam diri Naaman. Artinya apa? Artinya Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, itu juga memperhatikan setiap orang, setiap insan tanpa membedakan, tanpa pandang muka. Nah, ini kita perhatikan. Sebab kalau tidak demikian akan timbul berbagai macam penilaian. Yang satu menilai yang lain menilai yang lain lagi dan sebagainya seperti akhir-akhir ini. Merasa dirinya memperoleh satu pengajaran ataupun satu pemahaman terhadap firman Tuhan, kemudian menilai yang lain. Oh, mereka itu tidak pernah dapat mengerti ajaran, atau katakanlah mereka itu kurang diajar. Ada lagi yang mengatakan, oh mereka itu tidak peduli terhadap kebenaran. Gereja kita yang lebih menghargai pengajaran dan lain sebagainya. Penilaian-penilaian terhadap orang lain yang bersifat negatif. Ini merugikan sendiri. Sebab Allah tidak demikian menilai kepada umat manusia. Dia tidak pandang muka, semua sama. Semua sama, merata. Hanya yang perlu kita perhatikan, siapa yang taat, siapa yang menurut firman yang dinyatakan baik oleh nabi, oleh para rasul, oleh para hamba Tuhan, itu menjadi perintah yang ditaati dengan tunduk. Maka mereka itulah yang berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan karena membedakan muka atau membedakan status. Bukan. Di sini para pegawai-pegawai Naaman menyadarkan Naaman. Ini ada beberapa orang menyadarkan, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar untuk dilakukan, apakah Bapak tidak melakukan? Karena Bapak membutuhkan kesembuhan dari sakit kusta, tentu Bapak akan melakukan karena membutuhkan. Tetapi apalagi sekarang, itu kan hanya disuruh mandi. Mudah. Nah, ini perkataan yang mengingatkan, bukan dari perkataan orang yang penting dibanding Naaman, seorang yang dipercaya, yang dikasihi oleh raja, orang terhormat. Tapi perkataan ini sudah cukup untuk membuat Naaman berubah pikiran untuk tunduk menghargai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kata-kata yang membawa hidup ini untuk lebih menghargai firman Tuhan. Sebab kalau kata-kata ini kita taati, maka bukan orang yang mengatakan ini yang kita taati, tetapi kembali kepada siapa yang berkata. Nah, yang berkata adalah seorang Nabi Elisa. Dan ini tidak ada di negeri lain, hanya di Israel, Nabi Elisa ini. Dan yang berkata ini bukan orang Israel, ini pegawai-pegawai Naaman, tapi mengingatkan. Nah, jadi di sini ada suatu nilai yang sangat-sangat kita butuhkan dari seorang yang perkataannya itu membawa kehidupan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan.
siapapun yang mengatakan itu. Bukan orangnya itu yang kita memberikan satu penghormatan, tetapi perkataan yang dikatakan untuk membawa kita kembali kepada perkataan Nabi. Ini menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Allah tidak membedakan. Penting harus kita tangkap sedemikian rupa. Ya. Berapa orang yang tidak menyadari ini, menimbang-nimbang, menilai orang lain. Ya. Kalau orang lain celaka, wah mereka itu dihukum oleh Tuhan. Mereka kena penyakit, mereka itu dihukum. Mereka itu dikutuk dan lain sebagainya. Tapi bukan demikian. Tuhan tidak seperti yang dinilaikan orang terhadap sesamanya. Tidak. Tuhan tidak pandang muka. Pagi hari ini kita renungkan. Tuhan, Allah kita tidak pandang muka terhadap manusia. Tetapi siapa yang taat, siapa yang menjadi pelaku-pelaku firman, itu adalah orang-orang benar, orang-orang yang layak untuk mendapatkan satu perlindungan, untuk mendapatkan penyertaan dalam berbagai macam permasalahan yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan mengatakan, Allah tidak pernah lupa untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Itulah orang-orang yang percaya, yang melakukan firman-Nya. Allah tidak pernah lupa mereka. Kita akan membaca kenyataan yang kita pelajari di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini di dalam Perjanjian Baru. Ya, PB. Di dalam Galati pasal 2. Itu peristiwa yang berbeda tetapi mempunyai satu pemahaman yang sama, yaitu tentang tidak membedakan siapa orangnya. Nah, kita membaca Galati pasal 2, ya, suratan Galati pasal 2 ayat 1 dan 2 dahulu. Demikian firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Nah, di sini Rasul Paulus menyatakan dirinya oleh penyataan firman Allah, dia menyatakan bahwa dirinya itu sebagai rasul pemberita Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, kalau Rasul Paulus ini tidak memahami firman Tuhan, tidak memahami kasih Tuhan terhadap orang banyak, maka Rasul Paulus tidak akan pergi ke orang-orang yang bukan Yahudi. Tidak akan pergi memberitakan Injil ke sana. Tapi di sini kita melihat Rasul Paulus mengerti hatinya Tuhan untuk mengasihi umat Allah yang bukan orang Yahudi. Atau pada saat itu dikatakan adalah bangsa kafir.
bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal nabi, yang tidak mengenal firman, tidak mengenal hukum Taurat. Dia adalah kafir. Tetapi Rasul Paulus dengan teguh meyakinkan. Di sini dia membawa Barnabas dan Titus untuk menjadi saksi bahwa dia adalah seorang pemberita Injil untuk bangsa-bangsa kafir, termasuk kehidupan kita. Itu bagian penerima Injil. Bagian yang menerima Injil. Kalau orang Yahudi sudah mendengarkan Taurat, tapi kita mendapatkan berita Injil. Dan oleh Injil itu kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena melakukan kebenaran firman yang disampaikan oleh Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua golongan antara Yahudi dan bangsa lain ini sangat-sangat jauh berbeda. Bahkan di sana ada sekat yang kuat, ada tembok pemisah yang kuat antara Yahudi dan kafir. Tetapi apakah Tuhan juga berpikir seperti apa yang dinyatakan manusia? Tentu Tuhan tidak berpikir demikian. Karena Tuhan sendirilah pencipta manusia. Manusia, siapapun kita, itu diciptakan oleh Tuhan dari Adam dan Hawa. Dan kita dilahirkan oleh kuasa penciptaan Tuhan di dalam kandungan. Ini mesti kita yakini. Kalau misalnya bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi tidak menerima Injil, tidak menerima keselamatan, bagaimana tujuan Allah menciptakan kehidupan? Nah, Allah itu adil. Allah itu penuh kasih. Allah itu kasih adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi satu nilai yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita, menyadari hal ini. Betapa pentingnya firman Allah yang harus kita taati, kita lakukan dalam hidup kita, menjadi satu kehidupan kita. Sebab hanya firman Allah inilah yang dikatakan memberi satu pengajaran, memberi satu didikan, memberikan satu teguran dari kekurangan kita. Hanya firman Allah. Dan Roh-Nya yang kudus itulah yang memberikan satu kekuatan untuk melakukan, yang menyertai kita kemanapun kita akan berjalan. Kemanapun kita akan pergi, Roh Kristus itu menyertai kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1-5, di sana dinyatakan pembenaran. Pembenaran oleh Kristus. Ya, mari kita baca. Roma pasal 5. Kita membaca ayat 1-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami berbagai masalah dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Ataupun kita pikirkan bahwa kenapa Tuhan kok membiarkan aku dalam penderitaan? Mengapa Tuhan membiarkan aku terpuruk? Mengapa Tuhan membiarkan aku sakit terbaring? Bukan demikian. Karena dikatakan demikian, oleh Dia kita ini bermegah, oleh Kristus. Kita bermegah sehingga kita menerima kemuliaan Allah. Itu melebihi dari apapun yang kita hadapi, yang kita alami di bumi ini. Entah itu menyedihkan, menyusahkan, dan sebagainya. Kalau hari-hari ini banyak orang mengeluh karena tidak bisa bekerja. Ada yang mengeluh karena ada keluarganya yang sakit. Ya, itu bisa dipahami, dimaklumi karena memang kondisi yang begitu berat. Tetapi bukan berarti itu kita dibiarkan Tuhan jika kita mengalami berbagai masalah yang demikian. Tetapi dikatakan tadi kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Tekun untuk berdiri di atas kebenaran Kristus. Berdiri untuk melakukan kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Nah, ini memang ketekunan. Ketekunan itu memang harus diuji dengan berbagai masalah kehidupan ini. Kalau kita berdiri tekun, kita menang dan kita mengalami satu sukacita dan bermegah. Oleh apa? Karena oleh pengharapan. Nah, pengharapan ini yang kita rindukan dalam hidup kita. Apa pengharapan kita? Kita mengharapkan satu kemewahan di dunia ini, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi di dunia ini, dunia yang fana. Tapi yang dimaksud ini adalah pengharapan di dalam Kristus pasti terjadi. Karena Kristus itu ada dan sudah melakukan satu penebusan, sudah melakukan penderitaannya dengan ketaatan karena kasih Allah. Allah mengasihi kita, Kristus taat untuk melakukan pertolongannya kepada kita melalui penderitaan di salib. Nah, ini sudah terjadi. Dan kalau sudah terjadi, berarti janji itu sudah genap. Itulah sebabnya ketika Yesus disalib, ketika mendekati akhir hidupnya di muka bumi ini, dikatakan sudah genap. Ya, apa yang sudah genap? Yang sudah genap pekerjaan Allah yang ditanggung di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, untuk mendamaikan juga dua golongan yang besar, golongan Yahudi yang menerima firman Allah dan golongan bangsa kafir yang tidak mengenal Allah mendengar, dua golongan dipersatukan. Terjadi satu keselamatan. Ini lebih dari kesembuhan biasa. Ini lebih dari hanya sekedar pertolongan biasa yang terjadi di muka bumi ini. Ini adalah hidup baru.
Kehidupan baru seperti yang dinubuatkan oleh kejadian yang dialami oleh Naaman. Ketika dia masuk dalam air 7 kali dan keluar, seluruh tubuhnya menjadi halus, kulitnya menjadi halus seperti kulit anak-anak. Ini pembaharuan, ini satu nubuatan, pembaharuan kehidupan yang fana ini. Nubuatan tetap akan dipenuhkan, tetap berjalan sebelum semuanya tuntas. Sampai kapan? Sampai tidak ada waktu lagi. Di sana sudah genap segalanya. Bapak Ibu sekalian, inilah satu kebenaran yang kita dapat gali dari firman Allah. Kebenaran apa? Yaitu kebenaran bahwa Allah tidak pandang muka dalam menolong satu kehidupan. Baik itu orang Yahudi, orang apa saja, orang kafir. Tidak pandang muka. Hanya dituntun oleh Roh Kudus, ditarik oleh Roh Kudus supaya mereka yang tidak menghargai kebenaran firman itu menjadi satu kehidupan yang sangat-sangat menghargai, supaya firman itu bekerja dalam hidupnya. Kita membutuhkan pertolongan. Bagaimana kalau kita menolak pertolongan itu? Kapan terjadi pertolongan? Nah, ini orang yang membutuhkan pertolongan seperti Naaman, seperti kita, satu cara yaitu kita menerima penolong itu. Kita menerima perkataan apa yang dikatakan oleh penolong itu, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itu firman yang menjadi manusia, itu pertolongan kita. Hari ini, besok dan selamanya. Itu menjadi ketetapan dia adalah penolong kita. Dia tidak pandang muka, siapapun kita tidak dibeda-bedakan. Yang terutama kita taat menurut melakukan kebenarannya. Amin. Kiranya berita dari firman Tuhan yang singkat ini menjadi satu berkat yang menguatkan kita dalam hari-hari ini. Pandemi yang menggoncang dunia ini, kita dikuatkan dan kita tetap bermegah oleh sebab penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita tunduk kepala, kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, dan kita dipenuhkan oleh kebenarannya yang kita pelajari, yang kita terima, kita dengar, kita teliti dari kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengasihi kami. Engkau menyadarkan kami kembali sehingga kami tidak mengabaikan perkataan-perkataan Tuhan yang sudah kami dengar. Baik kemarin dulu, hari ini, dan hari-hari yang akan datang. Selama kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tetap manfaatkan itu. Karena itu bentuk pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup gerejamu, baik gereja lokal ataupun gereja-gereja yang ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun para hamba-hambamu melayani.
Di sana Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan memberikan pencerahan untuk hamba-hambamu, untuk jemaat Tuhan. Supaya kami sekalian dalam masa yang sulit ini, gereja Tuhan, kami semuanya memperoleh kemegahan, kesukaan, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Roh Tuhan bekerja menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini, hari esok, sampai Tuhan datang kembali, Roh Tuhan mencengkeram sidang jemaat Tuhan, memberikan kekuatan, pengayoman, memelihara jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Juru Selamat kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan segala permohonan doa kami. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di